23A, kelompok 4, kelompok sistem operasi. Nah, di sini video kami ini ingin mengerjakan 11 soal yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Saifullah Nasution dengan NIM 4231250025 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Bumani Febrianti dengan NIM 4233250014. Dan saya Desita Lianika dengan NIM 4232250002. Baik, langsung saja kita mengerjakan 11 soalnya. Oke, baik, di sini kita akan mulai menyelesaikan 11 soal sistem operasi. Di sini kami menggunakan sistem operasi berbasis Linux yaitu Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox. Bagi kalian yang belum menginstal Ubuntu dan juga VirtualBox-nya, kalian bisa melihat video tutorialnya di video kami sebelumnya. Link video ada di deskripsi video ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu yang sudah diinstal. Kita akan masukkan nama dan juga sandinya, baru kita enter. Kita tunggu sebentar untuk masuk ke desktop Ubuntu-nya. Nah, baik, inilah tampilan desktop dari Ubuntu-nya. Nah, untuk menyelesaikan 11 soal tadi, kita bisa menggunakan aplikasi di Ubuntu ini, yaitu kita bisa cari di taskbar, yaitu namanya terminal. Nah, ini seperti ini aplikasinya, kita bisa klik. Nah, seperti ini dia. Nah, untuk melihatnya kita ada 3 perintah yang kita gunakan. Yang pertama itu ada yaitu perintahnya kita bisa klik lalu kita enter. Dimana pada perintah ini akan menampilkan nama dari pengguna yang sedang aktif. Terus itu ada terminal yang mereka gunakan dan juga ada tanggal, bulan, tahun dan juga jam waktu mereka login ke dalam terminal ini. Nah, yang perintah kedua itu ada W. Dimana untuk perintah W ini yang ditampilkan yaitu ada nama pengguna, lalu nama terminal yang digunakan, kemudian ada lokasi mereka login dan juga waktu login, ada idle ini yaitu berapa lama pengguna tidak aktif, dan juga ada JCPU yaitu waktu CPU yang digunakan untuk semua proses yang terhubung dengan terminal. Ada PCPU yaitu waktu CPU yang digunakan dalam proses ini, dan watt yaitu proses yang sedang dijalankan oleh pengguna. Untuk perintah yang ketiga yaitu ada UAMI. Nah, pada perintah ini akan ditampilkan nama user saja yang sedang aktif. Ini kita bisa menggunakan perintah Kolye, tetapi sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu karena Kolye ini tuh bukan merupakan bagian dari utilitas bawaan Linux. Jadi kita bisa mengetik perintah sudo apt get install ncol, lalu install ncol, lalu bisa klik enter. Nah, kita akan menunggu penginstalannya sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai. Kita maka bisa menggunakan perintah untuk melihat kalender 1 tahun penuh, yaitu call Y. Nah, inilah output dari perintah tersebut. Untuk
menjawab soal ini, kita bisa menggunakan perintah yaitu man call. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan ada beberapa panduan untuk penggunaan call. Di sini tuh ada nama, sinopsis, deskripsi, dan juga option. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat bagaimana penggunaan call ini. Untuk keluar dari panduan ini, kita bisa klik Q di keyboard kita. Nah, setelah mengklik Q, kita bisa kembali ke tampilan awal terminal kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah man ls, lalu enter. Di sini kita bisa melihat panduan cara menggunakan ls. Ada nama, sinopsis, dan deskripsinya. Kita bisa scroll dan melihat panduan penggunaan ls-nya. Ada beberapa penggunaan ls yang menggunakan short atau juga namanya itu kata kunci. Lalu kita bisa saja klik Q di keyboard. Lalu kita bisa melihat contoh dari penggunaan ls. Kita bisa klik misalnya ls, lalu lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana file itu diurutkan berdasarkan ukuran besar dari file, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu. Yang kedua ada contoh lagi yaitu penggunaan ls, lalu t, lalu enter. Ini mengurutkan file berdasarkan waktu modifikasi yang terbaru sampai yang ke terlama. Lalu ada juga contoh ls menggunakan r. Nah, dimana di sini tuh membalikan urutan digunakan bersama dengan opsi lainnya yang membalikan urutan hasil pengurutan. Nah, juga ada contoh ls v, lalu enter. Nah, di sini tuh kita diurutkan berdasarkan numerik dalam nama file jika ada angka dalam nama filenya. Nah, berikut itu contoh-contoh dari penggunaan ls menggunakan kata kuncinya. Jadi ada T, ada R, ada V, dan juga ada S. Jadi untuk yang mengerjakan ls garis A garis L, nah seperti ini tampilan untuk yang ls garis A garis L. Sedangkan tampilan untuk ls garis A L, nah sebenarnya tampilannya itu sama aja. Soalnya ls garis AL itu singkatan dari ls garis AR. Nah, jadi itu kita pakai CD garis baru H. ls garis A baru enter. Nah, ini tampilan untuk semua file yang termasuk hidden file. Nah, bedanya itu kan yang di nomor 7 dia pakai ls garis A, kalau di nomor 8 kita tuh tinggal pakai ls garis AL. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita akan membuat direktori praktikum 1 pada direktori aktif. Nah, kita bisa memakai perintah mkdir, di mana mkdir ini digunakan untuk membuat direktori baru. Nah, di sini saya akan membuat nama direktorinya itu
praktikum 1. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mengkopikan file etc atau grup ke file tes1, tes2, tes3 pada direktori ini. Di sini kita membuat perintah ini di mana cp itu untuk menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan untuk extra atau grup ini adalah file yang berisi informasi tentang grup-grup yang ada di sistem Linux-nya. Nah, pada setiap perintah cp file extra atau grup disalin ke dalam direktori pertama, praktikum pertama yang tadi kita buat ini, dengan nama baru yaitu tes1, tes2, dan tes3. Nah, di sini kita enter. Nah, setelah menjalankan perintah ini, Anda tidak akan mendapatkan output di terminal, kecuali jika terjadi kesalahan pada perintah yang Anda lakukan. Nah, jika teman-teman ingin melihat apakah file ini tersimpan, bisa melakukan perintah ls praktikum 1, di enter. Nah, ini adalah akhir outputnya, yaitu tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Nah, untuk menampilkan isi file tes1, Anda bisa menggunakan perintah les praktikum 1 atau tes 1. Nah, di mana les itu digunakan untuk menampilkan isi file dengan kontrol navigasi. Nah, sedangkan praktikum 1 atau tes 1 ini untuk menunjukkan jalur relatif ke file tes 1 yang berada di dalam direktori praktikum 1. Nah, ini kita enter saja. Nah, seperti inilah tampilannya, di mana ini adalah file yaitu menampilkan sebagian dari isi file tes1 yang merupakan salinan dari file atau exe3 atau grup. Nah, kita scroll dan di sini sudah ada bacaan n, yaitu yaitu menandakan bahwa ini adalah akhir dari filenya. Nah, jika ingin kembali ke awal, kita harus mengklik Q pada keyboard. Kita klik. Nah, di sini sudah kembali pada awal. Nah, untuk memindahkannya, kita menggunakan perintah mv praktikum 1 atau tes1 dan praktikum 1 atau tes2. Tanda ini. Nah, di mana mv itu yaitu untuk memindahkan atau mengganti nama file atau direktorinya. Nah, sedangkan praktikum 1 atau tes 1 dan praktikum 1 dan tes 2 ini adalah jalur relatif ke file tes 1 dan tes 2 yang ada di dalam direktori praktikum pertama. Nah, untuk tanda ini itu adalah simbol untuk direktori home penggunaan saat ini. Nah, kita enter.
setelah menjalankan perintah ini, file tes1 dan tes2 akan dipindahkan ke direktori home Anda. Dan setelah menjalankan perintah yang tadi ini, kalian tidak akan melihat output yang ada di terminal kecuali kalian melakukan kesalahan pada kode tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa file tes1 dan tes2 telah dipindahkan ke direktori home, kalian bisa menggunakan perintah ls, di mana ls perintah ini menampilkan daftar isi dari direktur home-nya. Nah, jika kita enter sebentar, nah ini adalah tampilan akhirnya, yaitu jika tes1, 2 terlihat dalam daftar, itu menandakan bahwa kedua file tersebut berhasil dipindahkan ke direktori home-nya. Nah, untuk menghapus tersebut kita bisa menggunakan perintah rm i tes1 tes2. Nah, di mana rm ini perintahnya untuk digunakan untuk menghapus file. I ini digunakan untuk konfirmasi sebelum menghapus setiap file. Terus yang untuk tes1 dan tes2 itu jalur ke file tes1 dan tes2 di direktori home. Nah, kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan menghapus file reguler home tes1. Nah, di sini untuk menjawab ini ada dua pilihan, yaitu apakah kalian ingin menghapusnya, kalian klik Y. Sedangkan kalau ingin membatalkannya, kalian klik N. Nah, karena saya di sini ingin menghapusnya, saya klik Y. Saya enter. Di sini ditanya juga tes 2-nya. Saya klik Y juga. Saya enter. Nah, jika Anda sudah mengonfirmasi untuk menghapus kedua tes tersebut, maka kedua file tersebut akan dihapus dari direktori home Anda.